Hi guys, welcome back to Beehive Podcast Sweeter Than Honey. How are you guys today? Pasti kalian baik-baik aja ya. Gua denger-denger nih, anak-anak dari TK sampai SMA sekarang lagi ada pembelajaran secara online dan belum boleh sekolah offline kayak biasanya. Mungkin pastinya ada beberapa hal yang harus kalian sesuaikan karena nggak biasanya nih kalian melakukan hal-hal yang secara online semuanya gitu tentang sekolah. Apalagi kan kalau misalnya kita belajar kayaknya lebih enak untuk nanya langsung ke guru atau mendengarkan guru menjelaskan di papan tulis gitu ya teman-teman semua. Gue harap kalian bisa melakukannya, bisa melewatinya dengan sangat baik. Dan gue juga berdoa supaya secepatnya pandemi ini akan berakhir ya. Walaupun mungkin terlihat seperti tahun ini tidak akan baik-baik saja, seenggaknya di semester 2 nanti ketika kalian naik ke semester 2 semuanya udah baik-baik aja dan kalian bisa ketemu teman-teman lagi untuk sekolah seperti biasa lagi. Nah, buat podcast kali ini gue bakalan masih bahas tentang DISC. Nah, minggu kemarin kita bahas yang I ya teman-teman. Sekarang gue mau bahas tentang yang S. Sebelum memulai gue mau bacain salah satu ayat yang berkesan banget buat gue. Ada di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari ayat ini kita bisa belajar ya teman-teman, kalau hidup kita adalah dari Allah, bersama Allah, dan juga untuk Allah. Nah, jadi kita harus menghargai banget kehidupan kita, apapun yang kita alami, supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah dan mempermuliakan nama Allah. Untuk hari ini gue mau bahas yang DISC bagian S. Nah, S ini apa sih teman-teman? S ini adalah steadiness. Ini cenderung orangnya tuh bersifat ya stabil banget lah dalam hidupnya. Biasa dikenal sama istilah tipe kepribadian pragmatis. Mereka yang bertipe ini juga gak suka konflik alias cinta banget sama damai. Orangnya santuy parah. Yang sepertinya ciri-ciri ini mirip sih sama yang gue sebutin tadi, kepribadian pragmatis. Selain itu tipe steadiness ini juga suka langkah-langkah yang pelan tapi pasti. Jadi mereka berpikir kita berjalan tetap dengan santai, apapun dengan santai dihadapinya, tapi punya hasil yang pasti. Kelebihan tipe S ini adalah tenang, pendengar yang baik, sabar bila menyesuaikan pekerjaan, pasti sangat gampang dan tentunya menyelesaikannya juga dengan sangat-sangat tuntas. Meski mungkin agak lama ya teman-teman, balik lagi santuy orangnya. Ya banyak lagi kelebihannya. Kita bahas kekurangnya sekarang adalah cenderung kaku, bersifat susah berinovasi gitu teman-teman orangnya. Karena ya balik lagi ya, dia itu orangnya sangat santai, jadi dia tidak berpikir jauh untuk berinovasi. Dan dia gak suka dengan namanya perubahan, atau dia seneng banget ada di zona nyamannya dia. Nah teman-teman, ada gak nih yang kemarin waktu ambil tes DISC dapet S ini, steadiness atau pragmatis? Oh iya, buat kalian yang belum ngambil tes DISC, tenang, gue bakalan tetap kasih linknya di description box di bawah. Kalian bisa cek dan bisa ambil tesnya, lalu kalian dengerin semua podcast tentang DISC ini, supaya kalian mengerti nih sifat kalian gimana, atau sifat teman kalian gimana, dan bagaimana cara kalian menyesuaikan lingkungan sekitar kalian. Nah, seorang steadiness atau seorang pragmatis ini cocok sebagai staf administrasi dan lain-lainnya. Dia lebih cocok di perkantoran karena dia menghasilkan sesuatu agak lama, tetapi pasti dan tidak bisa kayak kerjanya dicepet-cepet gitu. Nggak bisa, teman-teman semua. Plekma nih, orang-orang santuy nih. Nah, orang-orang plekma itu seneng banget kedamaian, gak suka keramaian, gak suka kekerasan. Mereka juga orang yang mudah diajak bergaul, ramah, dan menyenangkan. Dia adalah tipe orang yang bisa membuat sekelompok orang tertawa terbahak-bahak loh teman-teman, karena humornya tinggi banget. Meski dia tuh gak tertawa, tapi menurut orang lain tuh lucu banget. Merupakan pribadi yang konsisten, tenang, dan jarang sekali terpengaruh dengan lingkungannya. Tidak pernah terlihat gelisah gitu orangnya. Di balik kepribadiannya yang dingin, malu-malu, sesungguhnya ia punya kemampuan yang dapat lebih merasakan emosi. Terkadang
ya emosinya bisa tinggi terhadap sesuatu. Karena sifatnya menyukai kedamaian dan tidak menyukai pertikaian, jadi dia lebih baik diam, santai, gak terlalu dipikirin. Ia cenderung menarik diri dari segala macam keterlibatan, walaupun di organisasi, di lingkungannya, atau di tempat-tempat lain. Hal inilah yang seringkali menghambatnya untuk menunjukkan kemampuannya secara total dan menjadi cenderung pasif dalam pekerjaannya, dan juga biasa dianggap pemalas gitu. Padahal kan dia punya banyak kelebihan, tapi karena orangnya terlalu santai dan dia menghindari dari berbagai pertikaian, jadi dia lebih baik membatasi dirinya di lingkungan sekitarnya. Teman-teman semua tahu dari kemarin di podcast kita membahas tentang berbagai macam tipe kepribadian dan emosi manusia, seperti tes MBTI, DISC yang gue jelasin dari DIS, dan nanti gue bahas yang C untuk minggu depan. Nah, di sini semua berbeda, setiap karakternya, setiap sifatnya, cara mereka menyelesaikan masalah, dan cara mereka berada di lingkungannya. Ketika kalian mengambil tes ini, tentu kalian sadar bagaimana nih keadaan perasaan saya, kepribadian saya, atau bahkan teman kalian gitu. Kalian jadi ngerti, oh dia orangnya bener nih, cocok nih sama tipe ini. Jadi kalian tahu bagaimana kalian harus bersikap. Dan perbedaan itu indah loh teman-teman. Ketika kalian tidak memiliki hal yang dimiliki orang lain, dan kalian memiliki teman nih ternyata yang sesuai sama yang kalian mau, tentu itu akan jadi sangat-sangat klop, sangat-sangat nyambung, dan kalian bisa sharing berbagai macam perbedaan dari pengalaman, cara mereka menghadapi masalah. Itu sangat unik, walaupun tentunya di perbedaan selalu ada konflik, tapi konflik itu yang akan membuat kalian lebih kuat ke depannya. That's all for today podcast. Kalian harus sehat-sehat semua. Thank you banget buat kalian yang setia dengerin podcast di Beehive Podcast dari awal sampai akhir, bahkan sampai hari ini. Thank you banget teman-teman. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa belajar dan bisa mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah kata, perbuatan, atau penyebutan dalam podcast minggu ini. Jangan lupa teman-teman dicek juga di description box. Gue bakal link tes DISC-nya lagi kalau kalian belum tes DISC. Dan juga gue bakal link IG-nya B Generation, karena setiap hari Kamis kita akan nyediain Q&A buat podcast di minggu depan. Ayo semangat teman-teman semua, kita bisa menghadapi pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita bisa menjadi orang yang sangat luar biasa dan terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus tentunya. Oke, gue pamit. Beehive Podcast Sweeter Than Honey. Goodbye.